Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini atau siang, sore, atau malam? Teman-teman nonton, menyempatkan, melihat, memperhatikan, dan juga menyimak lebih dalam video Bedah Belajar kali ini. Sekali lagi, kalau teman-teman menyaksikan video ini, artinya teman-teman sedang liburan sekolah ya. Kita masuk di hari kedua kalau hitungannya dari hari Sabtu kemarin, teman-teman sudah terima raport. Nah, sekarang ini adalah proses di mana teman-teman sedang menjalankan liburan atau jeda untuk siap masuk di tahun ajaran baru. Apa sih sebenarnya yang harus kita pelajarin dari hasil raport? Ya, secara umum raport adalah gambaran dari kehidupan akademik teman-teman. Apa itu kehidupan akademik? Kehidupan akademik adalah kehidupan yang menggambarkan keseharian teman-teman dalam proses belajar mengajar di kelas. Sejauh mana teman-teman mampu mempelajari sebuah pengetahuan, memprosesnya, terus kemudian menjadikan pengetahuan tersebut sebagai bekal untuk mengatasi kesulitan dan sukses di masa depan. Nah, inilah kehidupan akademik yang dirangkum melalui hasil raport. Tapi, apakah kita sebagai siswa yang menerima raport sudah mempelajari dan memahami apa yang ada dalam raport? Tentu saja sebagian besar tidak mempedulikan apa yang ada di dalam raport. Betul begitu? Iya kan? Kita semua sebagian besar, sekali lagi ya, sebagian besar hanya menganggap raport dia sebuah buku yang isinya gambaran-gambaran dari apa yang kita telah pelajarin, dan itu buat kita nggak terlalu penting. Nah, tahan dulu nih buat teman-teman yang bilang raport itu tidak penting. Karena apa? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan selagi kita nih masa-masa liburan dan baru saja menerima raport, masih anget nih raport kita nih, yuk sama-sama kita luangkan waktu untuk memahami dengan mendalam tentang hasil evaluasi belajar. Simak sampai habis video ini agar teman-teman mendapatkan sebuah pencerahan. Yang pertama, dari raport tadi, ini kita akan tinjau. Apa yang kita tinjau? Kita lihat, kita observe nilai dan juga peringkat. Nah, peringkat, walaupun sekarang tidak ada lagi yang namanya peringkat, gitu ya. Karena kalau ada peringkat, dianggapnya adalah kita nih sebagai siswa merasa kita kan punya keterampilan yang beda-beda ya. Kita punya diferensiasi atau punya kemampuan ini yang berbeda-beda, beragam gitu ya, jadi nggak bisa disamaratakan kan gitu ya teman-teman. Tapi ini kita penting juga melihat nilai-nilai kita, karena apa? Karena ini gambaran tentang sejauh mana siswa teman-teman gitu ya berada di peringkat berapa ketika membandingkan dengan teman-teman yang ada di satu kelas. Ini bukan untuk membandingkan diri kita dengan yang lebih rendah sehingga kita jadi aman, bukan juga membandingkan diri kita dengan lebih tinggi sehingga kita menjadi rendah diri, tapi supaya kita mampu menalar lebih dalam lagi kenapa kita harus terus belajar dan kita tahu diri sendiri dan sadar diri sendiri. Di setiap nilai mana yang punya nilai yang baik buat diri kita, mana nilai-nilai yang kurang dalam hal pencapaian kita. Nah, ini teman-teman, tinjau nilai dan peringkat. Yang berikutnya yang harus dilakukan adalah membaca komentar guru. Apakah teman-teman memperhatikan komentar di pojok, di mana di situ ada komentar guru yang berisi tentang rangkuman dari bagaimana kekuatan kita selama belajar, apa sih kekuatan kita, bagaimana kemajuan yang telah kita capai, apa area yang perlu diperbaikin, apa saran atau rekomendasi yang disampaikan oleh guru. Apakah kita sudah membaca dengan baik komentar dari Bapak Ibu guru kita dan berusaha memahaminya dengan baik? Atau kita buru-buru untuk kembalikan raportnya kepada Ibu Bapak guru karena takut hilang?
Karena takut hilang, akhirnya kita hilang semua informasi yang penting yang harusnya kita mulai persiapkan sebelum masuk sekolah. Ya, agar nanti ketika tahun ajaran baru, teman-teman udah mempersiapkan segalanya. Ya, tanggal 18 Juli, teman-teman sudah masuk kan? Ini hari pertamanya teman-teman. Tahun ajaran baru telah dimulai. Berikutnya, setelah kita membaca komentar guru, kita identifikasi kekuatan dan kelemahan. Perhatikan mana mata pelajaran yang mempunyai nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang baik. Di satu sisi, kita juga identifikasi, kita lihat lebih jauh mana mata pelajaran atau keterampilan mana yang kita harus lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi kita tahu tuh kelemahan dan kekuatan kita lewat memahami secara mendalam hasil evaluasi belajar di dalam raport, teman-teman. Selanjutnya, kita boleh menanyakan jika ada sesuatu informasi yang kurang jelas. Kapan ini bertanyanya? Ya, ingat teman-teman, bertanyanya ini boleh kita lakukan ke wali kelas, karena wali kelas lah yang menuliskan raportnya, teman-teman. Terus kemudian bertanya untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan kejelasan dari kebingungan teman-teman atau pertanyaan yang muncul. Supaya apa? Supaya kita jauh lebih baik memahami maksud dari catatan guru misalnya, maksud dari nilai-nilai yang ada di dalam rapor. Supaya tidak terjadi asumsi-asumsi liar dalam otak kita, teman-teman, tentunya. Nah, ini penting kita untuk menanyakan jika ada yang tidak jelas. Lanjut. Langkah yang pertama yang harus dilakukan ketika teman-teman menghadapi tahun ajaran baru. Luar biasa. Ini semua menjadi harapan baru buat kita. Kita semua senang dapat nilai yang baik dan dinyatakan naik kelas di kelas berikutnya. Apakah kelas berikutnya tidak punya tantangan? Oh, tentu saja punya tantangan. Apakah kita hanya melakukan hal yang telah kita lakukan di semester sebelumnya atau di tahun ajaran sebelumnya? Tentu sebagai pelajar yang sadar bahwa belajar adalah untuk kebaikan dirinya di masa depan, kita harus lakukan ini, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Catat baik-baik, teman-teman. Teman-teman harus tetapkan tujuan dari belajar. Kenapa harus punya tujuan? Karena ini akan melibatkan teman-teman untuk meningkatkan prestasi di mata pelajaran tertentu. Karena kita lihat dari raport kita. Terus apa yang harus kita kembangkan? Keterampilan apa yang harus kita lebih gali lebih dalam lagi tentang bagaimana mencapai prestasi pribadi lainnya. Nah, tujuan ini akan membantu kita menjaga fokus dan motivasi selama tahun ajaran berlangsung. Jadi orang-orang, siswa-siswa yang sudah tahu tujuannya, sudah membuat tujuannya sebelum masuk di tanggal 18 Juli nanti, mereka akan mampu menjaga fokus dan juga motivasi selama 1 tahun ajaran yang akan berlangsung. Setelah menetapkan tujuan, apakah itu cukup? Belum. Kita lihat apakah ada materi-materi dasar sebagai prasyarat untuk kita bisa memahami dan mengikuti pembelajaran di kelas berikutnya. Ya, karena ingat, di kelas berikutnya guru tidak akan mengulang apa yang sudah diajari di kelas sebelumnya. Jadi kita harus bangun pengetahuan, keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita luangkan waktu untuk memperbarui diri kita terhadap materi-materi prasyarat atau materi dasar tadi. Ya, karena itu akan membantu kita memahami dan mengikuti pelajaran baru dengan lebih baik. Ingat sekali lagi teman-teman, di kelas yang baru, di kelas yang tingkatannya lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya, guru tidak akan mengulang dasar dari apa yang telah diajarkan di kelas sebelumnya. Ingat ini baik-baik. Tetap terhubung dengan guru dan teman sekelas. Sekali lagi, ketika kita masuk di kelas yang baru, bertemu dengan wali kelas baru, teman-teman juga baru, gitu ya. Karena mungkin satu dan lain hal, kita pasti akan dirotasi, gitu ya. Nggak akan satu kelas itu sama lagi.
Jadi teman-teman harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelas, pembentukan organisasi kelas, pembentukan perangkat-perangkat kelas. Nah, ini teman-teman harus ikutan. Tanya kalau tidak ada yang dipahami, cari bantuan jika diperlukan. Bangun jaringan dukungan yang solid. Nah, karena ini akan membantu kita merasa nyaman dan termotivasi dalam menghadapi tantangan baru di kelas yang baru. Ingat ya, teman-teman, di kelas yang baru bukan kita sendirian, tapi kita punya orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Buatlah itu menjadi jaringan yang mendukung diri kita sehingga kita siap menghadapi tantangan baru. Teruslah memperbaiki diri ya teman-teman. Ini kita gunakan hasil evaluasi dari rapot sebelumnya sebagai pijakan untuk meningkatkan prestasi kita. Ya, terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif. Buat pertanyaan, ajukan pertanyaan, carilah peluang untuk berkembang lebih baik secara akademik maupun pribadi. Kalau kita sebelumnya tidak terlalu aktif, niatkan dari sekarang, punya tujuan dari sekarang untuk lebih aktif lagi ketika di kelas. Mau terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di kelas, inisiatif untuk mengajukan diri untuk menjadi contoh yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah, inilah komponennya. Kemudian rancang jadwal belajar yang efektif. Karena kita punya waktu hanya 24 jam, teman-teman. Menurut penelitian, 6-10 jam kita sudah habiskan di sekolah normalnya. Artinya kita hanya punya waktu 4 jam, sisanya itu juga sudah dipotong dengan les atau kursus. Plus minus kita hanya punya waktu efektif 1 jam untuk belajar di rumah. Kalau batas waktu tidur kita adalah jam 9 untuk melakukan aktivitas istirahat, untuk kemudian di esok hari kita siap untuk belajar dengan lebih prima, dengan badan yang lebih sehat. Gitu ya. Maka dari itu kita harus punya rancangan jadwal yang efektif. Tetapkan waktu belajar yang cukup untuk setiap mata pelajaran. Pentingnya kita punya teknik belajar ini adalah supaya kita bisa menyeimbangkan antara belajar dan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Apa aja sih teknik belajar? Ya, teknik membaca, membuat catatan, dan yang paling penting adalah bagaimana mempraktekkan itu semua, teman-teman. Berikutnya, menggunakan teknik belajar yang terbukti efektif untuk membantu memahami dan mengingat informasi dengan baik. Gimana caranya? Apakah di sekolah ini diajarin? Oh, tentu tidak diajarkan di sekolah, teman-teman, karena ini adalah keterampilan belajar. Ini adalah bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi tantangan sekaligus untuk teman-teman bisa menikmatin dalam proses belajar. Nah, ini semua tidak secara langsung diajarkan di sekolah, tapi teman-teman bisa mempelajari ini lewat apa? Nah, ini yang harus dipelajarin. Ya, teknik-teknik yang pertama yang harus teman-teman pelajarin adalah membaca. Lah, membaca kan kita udah bisa semua. Tenang, apa yang dimaksud dengan membaca dari sini adalah proses membaca, memahami, menginterpretasikan informasi. Ya, karena ini akan membantu memperluas pengetahuan kita sebagai siswa. Sekaligus meningkatkan kosakata, memperbaiki pemahaman terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Nah, membaca juga melatih kemampuan memproses informasi secara visual dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Bukankah sekarang teman-teman ada yang namanya literasi untuk meningkatkan minat baca siswa terhadap bacaan? Ya, jangan hanya berhenti ketika kita sudah bisa membaca, tapi lanjutkan dengan keterampilan membaca tahap lanjut, yaitu adalah berapa banyak, berapa cepat kita membaca, tapi juga punya pemahaman yang dalam. Ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Setelah membaca, teknik yang berikutnya yang gak kalah penting adalah membuat catatan. Catatan ini tentang mengorganisir, merekam informasi yang penting, menulis dengan catatan tangan kita sendiri. Nah, kita ini aktif dalam proses mengingat informasi, sekaligus mengidentifikasi poin-poin penting, poin-poin kunci, sekaligus merangkum materi yang sedang dipelajarin. Ya, membuat catatan ini, teman-teman, juga membantu memperkuat pemahaman kita sebagai siswa. Jadi kita lebih
terlibat secara kognitif dalam belajar. Otak kita ini bekerja ketika kita mencatat. Ya, bukan hanya sekedar pasif mendengarkan apa yang disampaikan guru tanpa kita lakukan apa-apa. Nah, selain itu saat buat catatan, kita juga punya referensi yang gunanya adalah untuk kita ulang atau kita review materi tersebut. Yang gak kalah pentingnya dari dua teknik belajar tadi adalah kita praktekkan. Ya, untuk memperkuat ingatan jangka panjang, memperbaiki kemampuan kita dalam melihat masalah dan memecahkan masalah, yaitu dengan berlatih secara konsisten. Karena ini akan membuat kita nih punya keahlian yang lebih baik dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajarin. Kabar baiknya teman-teman, ini semua tidak diajarkan di sekolah, tapi teman-teman bisa dapatkan sendiri di dalam kursus bersama Bedah Belajar. Kenapa? Karena Bedah Belajar punya keahlian dan pengetahuan yang mendalam dalam hal pembelajaran. Di Bedah Belajar akan membimbing secara terarah dengan sumber daya yang relevan untuk membantu teman-teman semua mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan efisien. Dan manfaatnya buat teman-teman adalah teman-teman akan punya metode dan strategi yang telah terbukti berhasil dalam membantu siswa mencapai prestasi yang lebih baik. Dengan demikian, melibatkan diri kita dalam kursus di Bedah Belajar memberikan kesempatan yang baik untuk mengasah keterampilan belajar teman-teman dan memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam perjalanan belajar siswa secara keseluruhan, dalam hal ini menyambut tahun ajaran baru. Bergabunglah sekarang dengan kursus Bedah Belajar. Jadilah pribadi yang siap hadapi tantangan, memiliki keterampilan belajar yang kuat, dan meraih keberhasilan yang gemilang. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video bersama Bedah Belajar.